Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nodi Eko Prestonugroho dari Prodi Program Studi Teknik Industri di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gunawan Muhammad selaku dosen pembimbing lapangan saya kemarin. Dan tidak lupa juga ya kepada teman-teman mahasiswa lainnya yang ikut melancarkan kegiatan KKL di Wonosari tanggal 31 Januari sampai 3 Februari kemarin. Oke, di sini saya akan menerangkan sedikit sistem produksi atau proses produksi di PTPN 12 Wonosari. Dari awal sejarahnya, PTPN 12 memiliki sejarah yang cukup panjang. Kebun teh Wonosari ini berdiri pada tahun 1875 yang dikelola oleh perusahaan asing dari Belanda. Kemudian, di awal tahun 1910 sampai 1942-an itu kebun ini ditanami teh dan tumbuhan kinai. Tapi pada zaman Jepang, sebagian tanaman teh diganti dengan tanaman pangan seperti umbi singkong dan sejenisnya. Lalu pada tahun 1945, kebun ini diambil alih oleh negara. Dan pada tahun 1950-an, tanaman kinai diganti dengan tanaman teh. Untuk Perkebunan Nusantara 12 Persero selanjutnya disebut PTPN 12. Merupakan sebuah badan usaha milik negara dengan status perseroan terbatas yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia. Untuk PTPN Wonosari sendiri memiliki visi satu, menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh kembang. Untuk yang kedua, itu menjadi perusahaan agribisnis perkebunan yang terintegrasi dan memiliki keunggulan daya saing atau biasa disebut dengan competitive advantage melalui inovasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk meningkatkan nilai bagi shareholders dan stakeholders lainnya. Untuk yang poin ketiga dari visi PTPN sendiri, yaitu menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh kembang berkelanjutan. Dan poin terakhir dari visi PTPN sendiri, itu menjadi perusahaan agribisnis perkebunan yang terintegrasi dan memiliki keunggulan daya saing competitive advantage melalui inovasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk meningkatkan nilai bagi shareholders dan stakeholders lain. Visi nomor 4 itu seperti visi nomor 2 tadi ya. Dan di PTPN Wonosari sendiri, PTPN 12 maksud saya, itu memiliki misi juga seperti melaksanakan reformasi bisnis, strategi, struktur, dan budaya perusahaan untuk mewujudkan profesionalisme berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Setelah itu juga memiliki misi meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan atau biasa disebut competitive advantage melalui inovasi serta peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam penyediaan produk berkualitas dengan harga kompetitif dan pelayanan bermutu tinggi. Untuk poin misi yang ketiga, itu menghasilkan profit yang membawa perusahaan tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan nilai bagi shareholders dan stakeholders. Dan misi yang terakhir, itu mengembangkan usaha agribisnis dengan tata kelola yang baik, serta peduli pada kelestarian alam dan tanggung jawab sosial pada lingkungan usaha atau community development. Untuk proses pembuatan produknya sendiri, itu ada beberapa proses, dari proses pemetikan sampai proses penyimpanan. Itu termasuk sistem produksi kemungkinan gitu ya. Untuk proses pembuatan produknya sendiri, dari proses pertama yaitu pemetikan. Pemetikan adalah pemungutan hasil pucuk tanaman teh yang memenuhi syarat pengolahan. Pemetikan juga berfungsi sebagai usaha membentuk kondisi tanaman agar mampu berproduksi tinggi secara berkesinambungan gitu. Pemetikan pucuk daun teh yang dilakukan di PT Perkebunan Nusantara 12 atau Kebun Wonosari merupakan jenis petikan medium.
Yaitu pada petikan tersebut memiliki komposisi minimalnya itu 70% pucuk daun medium, maksimalnya itu 10% pucuk halus dan 20% pucuk kasar. Jenis petikan pucuk daun teh harus diperhatikan dengan baik, karena semakin banyak jumlah pucuk kasar maka semakin banyak pula daun tua. Di samping itu juga semakin banyak daun tua maka kualitas produk teh yang dihasilkan menjadi semakin menurun. Gitu. Untuk syarat-syarat pengolahan yaitu ada satu, pemetikan pucuk dilakukan dengan menggunakan dua jari ya guys, dan tidak diperbolehkan merampas atau menarik daun teh tersebut. Cara pemetikan tersebut harus diperhatikan karena pemetikan secara kasar menyebabkan daun menjadi terlipat atau bisa saja sobek sehingga dapat memicu terjadinya oksidasi enzimatis. Gitu. Setelah itu ada genggaman pucuk. Nah, kalau genggaman pucuk di tangan tidak terlalu banyak, itu lebih bagus. Karena apa? Jika genggaman yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan pucuk daun teh menjadi memar. Tahu memar kan? Sehingga memicu terjadinya oksidasi enzimatis itu lebih awal. Oleh karena itu, hasil petikan pucuk harus segera dimasukkan dalam penampung pucuk berupa keranjang. Biasanya ada di belakang gitu kan. Oke, selanjutnya untuk hasil petikan pucuk dimasukkan dalam keranjang harus sesuai dengan kapasitas keranjang. Itu kira-kiranya sebanyak 10 kg pucuk. Jika pucuk daun yang ditampung lebih dari 10 kg, maka dapat menyebabkan daun menjadi memar, sehingga menyebabkan oksidasi enzimatis itu lebih awal. Kadang tidak diharapkan juga karena dapat menurunkan kualitas produk. Jadi yang dihasilkan. Untuk proses kedua itu ada penerimaan pucuk teh dan penimbangan pucuk teh. Penerimaan pucuk teh yang dihasilkan oleh perkebunan Wonosari akan dikirim ke pabrik dengan menggunakan truk. Sesampainya di pabrik pengolahan teh Wonosari akan dilakukan tahapan penerimaan pucuk yang diawali dengan penimbangan pucuk teh yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk proses pengolahan teh hitam. Setelah proses penerimaan pucuk teh dan penimbangan pucuk teh, selanjutnya adalah proses pelayuan. Maaf ya, mana proses pelayuan? Proses pelayuan atau biasa disebut dengan watering di PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Wonosari berlangsung dalam watering truck, yaitu berkapasitas 700 kg. Biasanya proses pelayuan itu berlangsung selama 10-12 jam. Itu dari materi yang disediakan oleh PL-nya. Tapi kalau di satu artikel yang saya baca, itu proses pelayuannya itu selama 12-16 jam. Tapi kemungkinannya sih nggak begitu lama ya, 10-12 jam mungkin gitu. Dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius. Dengan perbedaan hygrometik 3-4 derajat Celcius. Di dalam masing watering truck terdapat keranjang. Nah, contohnya ada, nanti saya perlihatkan. Saat pengisian pucuk teh dalam watering truck, dilakukan pula pengisian pucuk teh dalam keranjang. Contoh dengan berat 1% dari berat pucuk teh yang dimasukkan ke dalam watering truck tersebut. Setelah proses pelayuan, ada lagi nih proses, yaitu analisa pucuk dan daun teh, dikenal dengan sebutan analisa potes. Potesnya kan, dari pucuk teh yang masuk ke pabrik akan dilakukan pengambilan sejumlah sampel atau sampling untuk mengetahui persyaratan dan tidak mengetahui syarat yang dinyatakan dalam persentase persen. Untuk pabrik pengolahan teh hitam Wonosari menetapkan bahwa pucuk teh yang diterima harus mencapai 63%. Itu memenuhi syarat. Untuk analisa potes didasarkan pada prinsip bahwa daun yang lebih tua itu memiliki kandungan serat yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat dipotes, sedangkan daun muda dapat dipotes. Untuk analisa pucuk ini atau potes itu bertujuan satu, untuk menilai kondisi pucuk yang akan diolah, terus menentukan harga pucuk, dan kemudian memperkirakan presentase mutu teh jadi yang akan dihasilkan. Setelah itu ada lagi nih, selanjutnya ada proses penggilingan pucuk daun teh. Dengan pucuk yang telah mencapai derajat layu 30-33%. Selanjutnya akan diangkut dengan kereta dorong ke ayakan pucuk layu yang dinamakan green leaf shifter.
Untuk kapasitasnya sendiri itu ada 1.500 kg untuk per jamnya dengan ukuran 4 mesh. Green leaf shifter yang dilengkapi dengan magnet berfungsi untuk memisahkan pucuk dari berbagai kotoran yang tercampur. Dengan pucuk seperti ada pasir, kerikil, paku, dan benda-benda lainnya yang dapat menyebabkan lebih cepat tumpulnya pisau atau gigi pada gilingan CTC, atau maksudnya putaran roller CTC. Setelah itu ada lagi nih, setelah itu lanjutnya ada proses oksidasi enzimatis ini. Itu bertujuan untuk menghasilkan rasa, aroma, dan warna yang diinginkan setelah menjadi teh kering. Selama proses oksidasi enzimatis ini akan terjadi proses oksidasi enzimatis menggunakan fermenting machines dengan kapasitas kira-kira ada 1.400 kg ya, yang terdiri dari 5 tingkat. Pada umumnya proses oksidasi ini berlangsung selama 90 menit, agak singkat daripada proses pelayuannya. Jika pelayuan teh kurang, maka proses oksidasi enzimatis akan berlangsung lebih lama. Nah, sehingga untuk itu lamanya proses oksidasi enzimatis harus diatur dan dikendalikan. Untuk proses pengeringan sendiri bertujuan untuk menghentikan reaksi oksidasi enzimatis. Tadi ya, untuk menentukan warna teh, terus menentukan rasa dan aroma itu. Proses pengeringan teh hitam berlangsung sekitar 20 menit. Nah, pengeringan ini menggunakan alat vibro flat bed dryer. Untuk kapasitasnya sendiri ada 300 sampai 350 kg untuk per jamnya ya kan. Yang dilengkapi dengan heater yang bersuhu 120 sampai 140 derajat Celcius. Itu untuk suhu inletnya. Selama proses pengeringan dilakukan, pengontrolan kemasakan ya. Kemasakan atau pematangan bubuk dengan mengendalikan suhu antara 80 sampai 95 derajat Celcius. Untuk suhu partikel bubuk teh yang keluar dari mesin pengeringan atau suhu outlet itu sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius yang diperoleh dengan mengatur ketebalan bubuk selama proses pemasakan bubuk berlangsung. Setelah proses pengeringan, lanjut lagi nih ke proses sortasi kering dan klasifikasi mutu. Sortasi kering dan klasifikasi mutu itu dilakukan untuk mengelompokkan jenis mutu berdasarkan ukuran partikel sesuai dengan permintaan pasar. Nah, selanjutnya hasil partikel teh yang lolos akan dilewatkan elevator. Nah, bukan kalian saja nih yang belanja naik elevator, itu bukan kalian saja, teh juga bisa loh. Nah, setelah itu masuk ke holding tank. Untuk kapasitas holding tank itu memiliki kapasitas 1000 kg dan ditampung hingga penuh, maaf. Untuk partikel teh yang ditampung di holding tank akan melalui magneton shifter yang memiliki lubang-lubang dengan diameter 4 mm. Itu untuk yang halus dan 5 mm untuk yang kasar. Partikel yang lolos 4 mm akan masuk ke trinik 1. Nah, sedangkan yang untuk 5 mm untuk yang lolosnya itu akan masuk ke trinik 2 gitu. Untuk teh hitam CTC Wonosari diklasifikasikan menjadi 2 kelas mutu, yaitu mutu 1 dan mutu 2. Nah, untuk yang mutu 1 terdiri dari BP1, PD, DF1, dan DUS1 atau D1 yang diproduksi sekitar 75-80% ke proses pengemasan. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses pengemasan. Proses pengemasan yang dilakukan oleh PT PN 12 Kebun Wonosari merupakan salah satu faktor penentu kualitas akhir teh hitam yang akan sampai ke tangan konsumen. Nah, kenapa begitu? Ada penjelasannya nanti. Gini, untuk proses pengemasan tersebut bertujuan untuk menjaga teh hitam dari kontaminasi sekitar. Nah, tahu kan? Pengemasan yang digunakan oleh PT PN 12 Kebun Wonosari adalah paper sack. Yang sak kertas itu loh, tahan air. Nah, untuk proses pengemasan teh hitam di PT PN 12 Kebun Wonosari adalah sebagai berikut. Untuk yang bubuk teh yang dimasukkan dalam peti miring itu kapasitasnya 1000 kg. Pemasukan dalam peti miring ini bertujuan untuk memudahkan proses pengemasan dan dapat melindungi teh hitam dari kontaminasi sekitar. Setelah itu melewati conveyor, teh hitam akan menuju waterfall. Seperti air terjun itu kan. Nah, dalam waterfall tersebut akan dihilangkan debu-debu yang ada dalam teh hitam.
Setelah dengan conveyor, teh hitam lalu menuju ke prepacker. Nah, pada prepacker tersebut memiliki kapasitas 400 kg. Nah, dalam prepacker tersebut bubuk teh tersebut akan diayak ulang dan dipisahkan antara bubuk teh dengan serat. Selesai dari prepacker, teh hitam masuk dalam conveyor untuk dibawa menuju tea bulker. Tea bulker ini mempunyai kapasitas 3000 kg. Pada tea bulker dilakukan pencampuran bubuk teh hitam dalam satu jenis mutu agar homogen. Nah, jika percampuran tersebut tidak menghasilkan bubuk teh yang homogen, maka teh hitam tersebut dikembalikan lagi ke peti miring supaya homogen. Nah, gitu. Jadi prosesnya itu ada timbal baliknya lagi gitu kan. Selanjutnya yaitu teh hitam yang telah homogen menuju conveyor untuk dibawa ke tea packer. Dilakukan pengisian bubuk teh ke dalam paper sack, memiliki berat yang berbeda-beda. Setelah teh hitam masuk ke paper sack, maka penutupan paper sack itu dilakukan menggunakan selotip saja, biar tidak ada lubang lagi. Setelah proses pengemasan, ada lagi nih langsung berlanjut ke proses penyimpanan. Teh hitam yang telah dikemas dalam paper sack akan langsung disimpan dalam gudang. Nah, tahu sendiri fungsi gudang itu sebagai apa? Nah, fungsi gudang itu adalah tempat untuk menyimpan barang. Proses penyimpanan yang dilakukan oleh perkebunan Wonosari ini dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan troli. Troli atau alat pemindah barang itu loh, yang memiliki roda 3 kayak bajai. Sebelum paper sack masuk dalam gudang, maka dilakukan penataan paper sack dalam lemari palet yang beralaskan palet gitu. Dalam satu palet itu biasanya tersusun atas 20 paper sack atau yang biasa disebut dengan satu kop. Nah, untuk tujuan penataan ini adalah mempermudah pengambilan teh hitam yang akan dipasarkan. Untuk gudang penyimpanan teh hitam memiliki lantai yang terbuat dari ubin rata, tetapi tidak licin. Terus memiliki dinding yang rata, penerangan dalam gudang cukup baik. Terus terdapat ventilasi udara yang cukup dan dinding berwarna terang atau putih, sehingga untuk mudah dibersihkan gitu. Untuk menghindari kontaminasi sendiri seperti debu atau yang lainnya, maka paper sack itu ditutup dengan plastik sungkup. Nah, maka dengan plastik sungkup tersebut, paper sack bisa terlindungi. Dalam gudang penyimpanan terdapat ultrasonic juga untuk menghindari kontaminasi dari insekta dan rodentia. Nah, ini maaf ya, sebelumnya maaf. Ini bukan bermaksud untuk endorse, ya kan? Ya, teh ini juga bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit dan untuk diet alami. Nah, kalau mengkonsumsinya, semisal mengkonsumsinya itu dalam keadaan tanpa gula. Nah, dan teh rolas ini nikmat untuk diminum dan dinikmati di mana saja. Bukan endorse, karena saya nggak digaji. Ya, cukup sekian ya informasi yang saya berikan untuk sistem proses produksinya sendiri. Apabila ada banyak salah dalam pengucapan kata atau apa yang saya sengaja maupun tidak saya sengajai, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.